Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil analisis strategis dari SWOT, SPACE, BCG, dan KSPM pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan penguasa produk consumer goods di Indonesia yang mana bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, hingga distribusi barang. Di sini kami telah membuat 4 analisis mengenai PT Unilever Indonesia. Kami akan menyajikan strategi SWOT pada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu ada strength yang berarti kekuatan. PT Unilever Indonesia mendominasi belanja iklan televisi di sepanjang tahun 2017, yang mana ini juga berdampak pada penjualan bersih mereka mencapai angka 41,2 triliun rupiah. PT Unilever telah membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia, meraih berbagai macam penghargaan, salah satunya yaitu Anugerah Efisiensi Energi Nasional Terbaik pada tahun 2018. Mereka juga telah bekerjasama dengan para supplier dan distributor agar produk bisa sampai hingga ke pelosok negeri. Yang kedua, weakness yang berarti kelemahan. Respon pasar terhadap beberapa produk Unilever cenderung rendah. Harga produk tidak dapat bersaing dengan kompetitor. PT Unilever juga memiliki struktur matriks yang terdapat beberapa kendala di dalamnya. Yang ketiga ada opportunities, yaitu kesempatan. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap produk Unilever yang dibuktikan dengan penghargaan Indonesian Customer Satisfaction Award Index pada tahun 2008. Membuka peluang besar dalam rekomendasi investasi saham, mayoritas produk memiliki entry barrier rendah. Unilever telah aktif dalam menerapkan dan mengembangkan pendekatan life cycle assessment. PT Unilever juga membuka peluang mengakuisisi merek brand di tengah kondisi COVID-19. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman adanya ketidakstabilan harga bahan baku, rendahnya daya beli konsumen, serta pengaruh krisis ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Analisis strategi SWOT. Yang pertama, analisis SO, mengurangi pengeluaran belanja iklan, mengganti kemasan produk dengan yang ramah lingkungan, serta selalu melakukan inovasi. Yang kedua, analisis ST, selalu menciptakan produk dengan kualitas terbaik dan harus mempunyai alternatif bahan baku lain. Yang ketiga, analisis WO, menekan kos produk dari Unilever agar lebih mudah bersaing dengan kompetitor dan juga meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang terakhir yaitu ada analisis WT. Unilever bisa memfokuskan produknya pada personal care dan home care untuk kebutuhan COVID-19 dan juga harus selalu menginovasi produk. Analisis SPACE Matrix. Analisis SPACE Matrix terbagi dua, yaitu posisi strategis internal dan posisi strategis eksternal. Yang pertama kita akan membahas posisi strategis internal dulu dalam kekuatan finansial. Posisi strategis internal dalam kekuatan finansial. Yang pertama yaitu ada penjualan bersih sebesar 42,9 triliun rupiah atau meningkat 2,63% bila dibandingkan dengan penjualan sebelumnya, mendapatkan rating 2. Perseroan memiliki jumlah aset sebesar 20,64 triliun per 31 Desember 2019, yang mana mengalami kenaikan 1,57% dibandingkan tahun sebelumnya, mendapatkan rating 2. Pada tahun 2019, perseroan membukukan laba bersih sebesar 7,4 triliun rupiah, yang mana mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tercatat 9,1 triliun rupiah, mendapatkan rating 5. Total ekuitas turun menjadi 5,28 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, mendapatkan rating 6. Untuk posisi strategis internal, kekuatan finansial memiliki jumlah rating 15 dan jumlah rata-rata 3,75. Posisi strategis internal dalam keunggulan kompetitif. Yang pertama, adanya anak perusahaan mendapatkan rating -2. Yang kedua, harga terjangkau mendapatkan rating -3. Yang ketiga, kualitas produk mendapatkan rating -2.
Yang keempat, reputasi perusahaan mendapatkan rating -1. Yang terakhir, kerjasama antara supplier dan distributor mendapatkan rating -2. Dalam posisi strategis internal keunggulan kompetitif, mendapatkan jumlah rating -10 dan rata-rata -2. Yang kedua, posisi strategis eksternal dalam stabilitas lingkungan. Yang pertama, meningkatkan daya beli mendapatkan rating -2. Yang kedua, mampu bersaing di dunia mendapatkan rating -1. Yang ketiga, barrier to entry mendapatkan rating -3. Dan yang terakhir, rentang harga produk mendapatkan rating -3. Pada posisi strategis eksternal dalam stabilitas lingkungan memiliki jumlah rating -9 dan rata-rata -0,25. Selanjutnya, posisi strategis eksternal dalam kekuatan industri. Yang pertama ada kompetitor mendapatkan rating 4. Yang kedua, kondisi sosial mendapatkan rating 5. Yang ketiga, pertumbuhan pasar mendapatkan rating 5. Dan yang terakhir, pengembangan life cycle mendapatkan rating 5. Dalam posisi strategis eksternal kekuatan industri memiliki jumlah rating sebanyak 19 dan rata-rata 4,75. Dari Space Matrix dapat diketahui bahwa sumbu X dan Y sebagai berikut. Sumbu X sama dengan rata-rata skor CA ditambah rata-rata skor IS sama dengan -2 ditambah 4,75 sama dengan 2,75. Sumbu Y sama dengan rata-rata skor SS ditambah rata-rata skor ES sama dengan 3,75 ditambah -2,25 sama dengan 1,5. Dari data analisis Space Matrix dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan analisis Space Matrix, PT Unilever Indonesia Tbk berada pada kondisi yang sangat bagus karena berdasarkan data perusahaan ini dapat menggunakan strategi agresif. Yang ketiga, analisis BCG Matrix. Dari analisis BCG Matrix dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia berada di posisi star, di mana market share dan market growth mengalami kenaikan. Sebuah perusahaan berada di posisi star bila pendapatan yang dimiliki lebih besar daripada kompetitor dan juga produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk yang mendominasi di pasaran. Yang keempat, ada strategi analisis KSPM. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa strategi alternatif dengan perolehan nilai akhir senilai 5,7 ketika menerapkan strategi pemasaran media sosial dibandingkan dengan inovasi produk yang memperoleh nilai 5,2%. Ada 2 poin yang menjadi pertimbangan jika Unilever ingin menginovasi produknya. Yang pertama, mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan handphone dalam kegiatan sehari-harinya, baik belajar maupun bekerja. Dan penggunaan sosial media tak lepas juga dari kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, PT Unilever Indonesia sebaiknya gencar melakukan promosi iklan di media sosial dibandingkan iklan di televisi. Selain harga yang lebih hemat, penggunaan iklan di sosial media akan lebih banyak dilihat oleh masyarakat dibandingkan melalui televisi. Itulah tadi analisis kami mengenai strategi SWOT, Space, BCG, dan KSPM dari PT Unilever Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.